Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Adityo Herlambang di channel YouTube ini. Saya sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah hadir kembali dan saya sampaikan selamat datang untuk Anda yang baru mampir di channel ini. Mudah-mudahan Anda suka dan ada insight yang bisa diambil dari setiap video yang saya posting, yang saya up ke kanal YouTube ini. Oke, baik teman-teman, seperti yang Anda lihat di judul bawah video ini, kita di sini akan membahas masalah trust building. Nah, untuk Anda yang pernah mengalami permasalahan bagaimana melakukan sebuah pendekatan kepada orang lain, baik itu kepada pasangan, klien, ataupun juga kepada customer Anda, untuk negosiasi. Nah, ini silakan Anda boleh simak video ini karena ini adalah cara terbaik Anda untuk memberikan cara pendekatan kepada orang lain, seperti itu. Oke, kenapa sih kita perlu membangun kepercayaan dan kedekatan serta terbangunnya kelekatan dengan orang lain? Karena kepercayaan adalah fondasi awal dari suatu hubungan, dari suatu komunikasi yang terjadi Anda dengan orang lain. Ketika komunikasi tersebut ingin berjalan dengan lancar, ada dua arah berkomunikasi, yaitu adalah kita harus saling memberikan sebuah kepercayaan dan merasakan sebuah kedekatan satu sama lainnya. Seandainya itu tidak ada, hasil komunikasi ini tidak efektif. Komunikasi ini tidak akan terjadi. Nah, dalam suatu hubungan itu sangat perlu, dalam suatu bisnis itu sangat perlu, dan dalam suatu hubungan pertemanan itu juga sangat perlu. Sehingga teman-teman, yuk kita simak seperti apa sih cara membangun kepercayaan. Langsung saja, teman-teman, yang perlu diketahui dalam membangun kepercayaan yang paling pertama adalah ketika berkomunikasi harus memiliki ekspresi dan tatapan wajah menghadap kepada orang yang kita ajak bicara. Sehingga orang tersebut merasakan bahwa dia sedang diperhatikan. Baik, teman-teman boleh menghadap seperti ini posisinya, boleh seperti ini juga, dan mungkin bisa sembari mengangkatkan kaki ataupun sedang bersantai, tergantung diposisikan Anda berada di mana. Ketika berada di dunia bisnis ataupun saat berbisnis negosiasi, ya lakukanlah gerakan-gerakan yang menurut Anda itu cocok dan sesuai dalam negosiasi. Dan seandainya Anda bersama pasangan, lakukan ketika Anda mendapatkan curhatan ataupun komunikasi dari pasangan, perhatikan betul-betul. Wajahnya tatap, berikan ekspresi yang kedua. Ekspresi ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Seandainya orang lain sedang bercerita dengan senang, dengan tertawa, ya kita ikut tertawa. Ataupun sedang sedih, ya kita ikut sedih ekspresinya. Kalau emosionalnya sedikit bergejolak, emosional marah, ya kita boleh tunjukkan ekspresi yang mengikuti apa yang diceritakan oleh orang tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang pertama itu adalah menatap wajahnya kita hadapkan kepada orang yang kita ajak bicara ataupun kita sedang mendengarkan lawan bicara kita. Yang kedua adalah ekspresi. Ekspresi ini sangat perlu karena secara visual orang lain akan melihat kita dari ekspresi. Orang lain akan melihat respon kita mendengarkan atau tidak komunikasinya itu adalah dari ekspresi kita. Interest atau tidak, terganggu atau tidak, itu juga bisa dilihat dari ekspresi. Sehingga ekspresi ini perlu. Hati-hati, jangan salah ekspresi. Ketika orang lain sedang bercerita sedih, tiba-tiba kita malah ekspresinya senang. Gitu. Ini juga bisa terjadi kesalahan dalam suatu hubungan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, teman-teman, dalam sebuah komunikasi, salah satu cara untuk membangun kepercayaan, yaitu adalah verbal agreement.
Nah, seandainya Anda pernah mendengarkan verbal agreement, yaitu adalah memberikan sebuah komentar non-leading. Jadi Anda jangan kepo dulu, jangan berikan sebuah pernyataan, statement, ataupun pertanyaan lanjutan yang menghasilkan jawaban dia adalah singkat ataupun bahkan terputus seperti itu. Contoh, ketika Anda bertanya kepada orang lain komunikasi, Pak, terima kasih sudah hadir di pertemuan hari ini. Anda tadi dari mana, Pak? Gitu. Oke, baik. Bapak dari Jakarta ya asalnya? Oh ya, saya juga pernah ke Jakarta, Pak. Dan saya pernah di Jakarta sekian tahun dan bla 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 bla. Justru Anda menjadi leader dalam suatu komunikasi itu. Nah, ini akan mengakibatkan komunikasi Anda akan terputus sehingga tidak bisa mencapai trust building tadi, seperti itu. Nah, dalam verbal agreement itu adalah memberikan komentar non-leading sehingga yang harus Anda lakukan itu bisa oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oh, begitu, Pak. Ya, saya tahu. Oke, baik. Ya, baik, saya tahu, Pak. Itu kalau nggak salah di sampingnya Indomart ya. Oke, oke, baik. Oh ya, silakan, Pak. Boleh dilanjutkan dulu? Saya dengarkan. Oke, baik. Nah, contoh tadi itu adalah salah satu cara untuk melakukan verbal agreement, yaitu adalah mengiyakan apa yang orang lain sampaikan terlebih dahulu tanpa memberikan komentar apapun. Nah, kalau bahasa awamnya adalah teman-teman paling nggak suka kan kalau lagi ngomong tiba-tiba dipotong, ya itu sangat tidak mengenakan dan itu akan mengakibatkan komunikasi Anda dengan orang lain ini akan terputus tiba-tiba. Seperti itu. Dan di verbal agreement juga teman-teman jangan berikan sebuah pancaran wajah ketika Anda mendengarkan juga dengan ekspresi yang tidak sesuai. Ini akan berhubungan dengan yang tadi. Oh iya Pak, baik. Ya. Oh, ya. Itu juga tidak perlu. Tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh terlalu santai. Sehingga verbal agreement akan didampingi dengan ekspresi, yaitu adalah cara yang kedua. Dan yang selanjutnya teman-teman, seperti yang kita ketahui, banyak yang mengatakan bahwa ketika menjalin sebuah hubungan, gunakanlah small talk untuk komunikasi awal, untuk membangun sebuah kepercayaan ataupun kedekatan. Small talk, yaitu adalah obrolan ringan atau bahasa Tegalnya, basa-basi, tapi hati-hati jangan sampai basi. Karena basa-basi ini akan menjadi bumerang kita ketika Anda tidak bisa memanfaatkan setiap small talk tersebut. Contoh, Anda ingin menanyakan beberapa hal supaya untuk menjalin komunikasi dan mendekatkan diri kepada orang lain. Bisa berupa nama, alamat, tanggal lahir, dan juga beberapa pertanyaan lainnya yang bisa mendukung kedekatan Anda dengan orang lain. Akan saya contohkan. Anda melakukan, katakanlah kita melakukan small talk dengan cara seperti ini. Bapak namanya siapa? Oh, namanya Budi. Pak Budi asalnya dari mana, Pak? Oke, dari Cikarang. Oke, Cikarangnya sebelah mananya, Pak? Jababeka? Oke. Iya, Pak. Betul, betul. Oh, iya, iya, iya. Pak, mohon maaf kalau boleh. Tahu Bapak usianya berapa ya? Oh, baru 29, Pak. Masya Allah, muda sekali. Oke, baik. Bapak alamatnya di mana, Pak, tepatnya? Oke, baik. Teman-teman, stop. Oke, stop. Sudah simak dengan video tadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya kan masih bisa dikembangkan. Hati-hati dengan menggunakan small talk karena small talk ini akan menjadi bumerang seandainya Anda hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan saja yang jawabannya pasti. Nama siapa? Adityo. Usia berapa? 27. Bapak dari mana? Dari situ. Tanggal lahir Bapak berapa? Sudah kelihatan, sudah disebutkan. Habis itu apa lagi? Bapak gimana sudah makan? Sudah, Bapak makan apa? Nah, jawaban-jawaban seperti ini yang akan mengakibatkan komunikasi kita terputus karena jawabannya instan dan selesai. Pertanyaan kita habis, hubungan tidak terjalin dan alhasil komunikasi kita dianggap buruk dengan
orang lain. Seperti itu. Sehingga berikan adalah pertanyaan-pertanyaan ataupun small talk yang benar-benar bisa berkesinambungan gitu. Ketika teman-teman menanyakan alamat, ya coba gali di alamat tersebut ada apa saja gitu. Apa yang bisa dikomunikasikan. Seandainya Anda pernah berada di alamat tersebut, coba digali lagi. Contoh, Bapak asalnya dari mana? Dari Bandung. Oh, Bandung, Pak. Oh, Masya Allah. Kebetulan istri saya orang Bandung, Pak. Nah, Bapak Bandungnya kalau boleh tahu di sebelah mana, Pak? Oh, Dago. Oke, Dago itu luar biasa banget ya, Pak ya. Itu memang dari dulu kan itu memang jadi sentralnya Bandung bukan, Pak? Oh iya ya. Pak, boleh dong ceritakan sedikit tentang Bandung gitu supaya saya kalau ngobrol sama istri nggak nggak kurang informasi. Gimana Pak? Itu waktu itu Dago itu gimana ya? Oke. Oh, baik-baik. Luar biasa banget berarti Bandung ya. Makanya ada Bandung Lautan Api gitu. Gitu. Nah, teman-teman, ini contoh yang bisa disinambungkan. Dari satu pertanyaan, Anda boleh kembangkan. Oke, itu ya. Dari small talk juga perlu, tapi hati-hati jangan sampai Anda merasakan kehabisan pertanyaan. Ketika Anda kehabisan pertanyaan, sehingga muncul pasca komunikasi, waduh, obrolan saya hilang, habis, saya nggak ngerti mau jalan komunikasi apa lagi gitu. Dan alhasil teman-teman nggak bisa berbincang-bincang dan akhirnya jadi krik saling tengok kanan kiri. Selanjutnya ujung-ujungnya adalah Anda pegang handphone, bersantai ria, main, pura-pura nggak lihat ke kanan kiri, dan itu, wah itu berbahaya men kalau itu terjadi gitu. Itu juga nggak bagus. Nah, ketika Anda sudah melakukan verbal agreement, ekspresi, habis itu menatap wajah, sudah melakukan small talk, sekarang Anda bisa melakukan yang namanya mirroring. Mirroring ini adalah mengikuti gerakan-gerakan orang lain yang nantinya bertujuan supaya mereka mengikuti gerakan kita secara tidak sadar, seperti itu. Karena apa? Karena yang perlu diketahui bahwa ada indikator yang bisa kita pakai ketika kita ingin tahu bahwa orang tersebut sudah dekat dengan kita belum, sudah nyaman dengan kita belum, sudah trust belum sih sama kita gitu. Itu bisa dilihat dari mirroring tadi. Ketika kita mengikuti gerakan orang lain sudah menggaruk sebelah sini, dan kita garuk juga. Ketika ada orang lain, lawan bicara kita pegang hidung, kita boleh pegang hidung, tapi kasih jarak beberapa menit, ataupun beberapa saat. Seperti itu. Atau pegang hidung, kita boleh pegang telinga. Yang penting sama perlakuannya terhadap gerakan tersebut. Seandainya ada yang tangannya seperti ini, kita boleh mengikuti, tapi jangan seperti ini juga. Nanti malah jadi berantem, saling menentang kan. Ini adalah ekspresi defense, ataupun body language defense, pertahanan diri. Sehingga kita bisa membuat gerakan menyilang seperti ini. Nanti akan saya tampilkan foto-fotonya ataupun videonya seperti ini. Oke, baik. Anda sudah lihat ya foto dan video tokoh-tokoh yang melakukan mirroring, sehingga terjalin sebuah komunikasi yang baik dan merasa nyaman, dan komunikasi ke depannya juga akan lebih enak seperti itu. Nah, mirroring itu kita bisa terapkan, kita mengikuti gerakannya ketika kita sudah merasa cukup, kayaknya sudah nih, kita coba dulu dengan membuat suatu gerakan. Suatu gerakan kita lihat bahwa dia sudah dekat dengan kita atau belum gitu. Ketika sudah mengikuti gerakan kita, artinya itu sudah dekat. Pasti saat ini Anda bertanya-tanya, masa sih Mas, kalau ada gerakan yang sama, artinya dia sudah dekat dan tidak ada jarak? Betul, itu kenyataannya. Oke, kita lihat, saya akan ajak Anda untuk mencoba mereview kembali pengalaman Anda. Pernah atau tidak, ketika Anda selesai rapat, semuanya proses rapat, semua tegang seperti ini. Dan ketika sudah selesai rapat, semuanya masih tegang,
tidak ada yang berusaha santai, dan tiba-tiba ada salah seorang di antara kita, pertemanan kita, tiba-tiba ada yang bersender. Tiba-tiba kanan, kiri, depan itu juga ada yang mengikuti. Gerakannya tiba-tiba bersandar dan tiba-tiba ada yang mengulat atau menguap, yang alhasil muncullah ucapan menguap, mengantuk, itu nular. Seperti itu. Nah, yang terjadi itu karena satu sama lain sudah dekat. Orang yang mengikuti ataupun melakukan gerakan sama tersebut, artinya mereka sudah terbangun kedekatannya, sudah terbangun kelekatannya, termasuk juga kepercayaannya satu sama lain. Masa seperti itu? Ada pertanyaan seperti itu? Pasti? Yes, betul. Hal itu yang terjadi, teman-teman. Coba bayangkan seandainya dalam suatu rapat yang menguap, itu adalah pimpinan Anda. Ada pimpinan sambil menguap. Aduh. Omset masih turun terus nih ya. Kira-kira Anda akan mengikuti atau tidak? Kita sebagai karyawan, sebagai staff, kira-kira akan mengikuti atau tidak? Saya kira tidak. Karena ada jarak. Kita berusaha menghargai bahwa itu pimpinan kita tidak bisa melakukan hal tersebut seenak jidat kita ataupun kepala kita. Seperti itu. Nah, sehingga di situ kan sudah terlihat ada jarak antara kita dengan pimpinan kita. Sehingga kita mau mengikuti gerakannya pun sudah tidak bisa gitu. Karena ya tadi jarak. Tapi kalau sama teman, kerabat, sahabat apalagi, nguap ikut nguap, bersandar ikut bersandar. Dan habis itu apalagi, gerakan-gerakan lain juga diikuti. Nah, mulai sekarang coba amati. Ketika Anda melakukan posisi apa, mungkin ada tangannya pegang seperti ini, mungkin kanan kiri Anda akan mengikuti. Ataupun sahabat Anda juga akan mengikuti gerakan seperti itu. Dan seumpamanya Anda menguap, lihat siapa yang mengikuti dan orang tersebutlah orang yang merasa dekat dengan Anda. Seperti itu. Lakukan mirroring. Nah, ketika sudah indikatornya terlihat, dia mengikuti gerakan kita, disitulah kita merasa harus bisa memahami dan merasakan bahwa oke, klik nih, dia sudah terkoneksi dengan saya dan waktunya saya melakukan sesuatu. Baik itu kita melakukan assessment, seandainya Anda pekerja sosial ataupun psikolog, seumpamanya Anda juga konselor, itu juga bisa dilakukan. Nah, seandainya pembisnis ataupun negosiator, disitulah teman-teman bisa negosiasi, bisa melakukan tawar-menawar di situ supaya terjadi deal. Dan insya Allah, kalau itu sudah connect, sudah terlihat, ada feedback seperti itu, negosiasinya akan berhasil. Seperti itu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seandainya tadi sudah mirroring dan sudah diikuti, dan itu indikatornya gitu. Dan indikatornya bisa dilihat dari feedback gerakan yang bersangkutan dengan kita. Nah, seandainya itu semua sudah dilakukan, ada ekspresi sudah dilakukan, tatap wajah sudah dilakukan, kontak matanya sudah dilakukan, small talk-nya sudah dilakukan, dan satu lagi tadi apa? Yang terakhir? Ayo, 1, 2, 3. Apa? Mirroring. Ketika mirroring sudah dilakukan, artinya ada feedback yang kita dapatkan dari gerakan itu, klik, dan disitulah kita sudah dianggap dekat dengan lawan bicara kita. Oke, teman-teman, sangat mudah kan untuk melihat orang tersebut sudah dekat dengan kita atau belum, dan kita sudah tahu cara-caranya paling praktis untuk mendekatkan kita dengan orang lain. Saya ulangi lagi, yang pertama, tatap wajah orang tersebut dan kontak matanya. Yang kedua, itu adalah ekspresi, tunjukkan ekspresi Anda, bahwa Anda antusias mendengarkan dan disesuaikan dengan informasi yang Anda dapatkan. Yang ketiga, itu ada yang namanya verbal agreement, memberikan komentar non-leading, tanpa komentar yang mau menjadikan kita sebagai leader.
Itu bisa dilakukan dan ini akan menjadikan orang lain akan nyaman berbicara dengan kita. Dan yang selanjutnya itu adalah mirroring, mengikuti gerakan klien, gerakan orang lain, customer, pimpinan, supaya nanti ketika kita membuat suatu gerakan, mereka akan mengikuti gerakan kita, yaitu adalah disebutnya mirroring, seperti itu. Cukup hal tersebut yang bisa dilakukan, nanti tinggal disertai mempelajari ekspresi dan juga body language, supaya kita tahu bagaimana dia berkomunikasi, berbohong atau tidak, jujur atau tidak, nanti bisa dilihat dari hal tersebut. Dan mudah-mudahan di next video saya bisa share terkait dengan cara-cara itu. Nah, teman-teman, silahkan Anda boleh coba lihat mirroringnya dan lihat keajaiban yang Anda lakukan nanti. Dan seandainya Anda sudah melakukan, silahkan tulis di kolom komentar apa yang Anda rasakan. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Jangan lupa seandainya Anda suka boleh di like dan juga jangan lupa di komen serta di subscribe seandainya Anda merasakan channel ini bermanfaat. Dan seandainya merasa bermanfaat, silahkan boleh bantu share supaya banyak orang yang mendapatkan insight ataupun ilmu pengetahuan hal ini. Seperti itu, terima kasih. Sekian dari saya, Aditya Herlambang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.